Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Salam sejahtera. Salam jumpa lagi, puji Tuhan. Hari ini kembali kita diberkati dengan firman Tuhan. Kita boleh mendapatkan kekuatan, ajaran, teguran dari Kristus Yesus Tuhan kita. Sebelum saya berkhotbah lebih lanjut, Bapak Ibu, kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu, Bapa Surgawi, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Allah yang kudus, yang luar biasa, kami mengucap syukur jikalau hari ini kembali untuk mendengar firman-Mu, diajar dengan kehendak-Mu, dibuntuk seturut rencana-Mu, agar hidup kami selalu menyenangkan hati Tuhan. Berkati pemberitaan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini tema kita adalah jangan mengabaikan kehendak Tuhan. Jangan mengabaikan kehendak Tuhan. Jikalau kita masih kesukaannya berbuat dosa, berarti ada firman Allah yang kita tidak setujui. Hal ini jangan kita anggap remeh. Jangan kita menganggap bikin dosa, berbuat dosa tidak apa-apa. Ya kan Bapak Ibu, harus kita pahami itu tidak boleh. Berarti di sini jangan sampai kita mengabaikan kehendak Tuhan. Jikalau kita mengabaikan kehendak Tuhan yang manapun, ya kan, yang manapun firman Tuhan kita abaikan, itu adalah nilai keberdosaan. Siapapun tidak ada pandang bulu. Jikalau setiap kali kita mengabaikan firman Allah, mengabaikan kehendak Allah. Penting di sini untuk kita pahami Bapak Ibu. Sebab saudaraku, setelah kita mendapatkan keselamatan itu dibutuhkan tanggung jawab. Tanggung jawab yang sangat besar. Tanggung jawab yang sangat luar biasa sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai warga sorga. Sebagai umat tebusan Tuhan. Jadi jangan sampai kita mengabaikan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang pertama Bapak Ibu, apa salahnya kita mengerti? Apa salahnya kita mengerti? Mengabaikan pengertian firman Tuhan ini akan berakibat fatal bagi kerohanian kita, bagi keimanan kita. Kita lihat di Matius 3 ayat 7 sampai 10. Matius 3 ayat 7. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api." Saudaraku, jikalau kita tidak mau mengerti soal buah pertobatan, berapa kali pun kita dibaptis tidak ada gunanya. Nah, inilah yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan orang Saduki. Mereka mau dibaptis untuk memperoleh hidup kekal, tetapi tidak mau mengerti soal nilai pertobatan. Hidup mereka tidak dalam pertobatan. Mentang-mentang mereka bangga sebagai anak-anak Abraham. Dan di sini mendapat teguran dari Yohanes Pembaptis, teguran keras Bapak Ibu. Dan tidak ada di hadapan Tuhan ini yang istimewa kalau kita mempermainkannya. Jadi orang Saduki dan orang Farisi ini merasa mendapatkan privilege, mendapatkan hak istimewa. Iya kan, mau dibaptis, mau dalam keselamatan, tetapi tidak mau bertobat. Itu omong kosong, saudaraku. Iya toh? Makanya perlu kita hati-hati. Ya, jangan sampai kita juga merasa sudah bertuhankan Yesus Kristus. Bangga di situ, kemudian kita tidak mau mengerti soal buah-buah pertobatan. Kita mengabaikan buah-buah pertobatan. Ya kan saudaraku, kita tidak menjadi terang loh, tidak menjadi garam loh, tidak menjadi saksi hidup loh, tidak mempermuliakan Tuhan loh.
malah mempermalukan Tuhan loh. Apakah kita tidak menyadari untuk itu? Banyak orang Kristen, saudaraku, mengabaikan hal nilai-nilai tersebut. Ia kan mentang-mentang setiap hari ibadah berseru kepada Yesus Tuhan, Tuhan. Kita lihat, saudaraku, sama-sama tidak mau mengerti di Matius 7 ayat 15-23. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Demikian firman Tuhan. Jadi saudaraku, alangkah bahayanya kalau kita yang menyebut Yesus Tuhan, Tuhan, tetapi tidak menghasilkan buah pertobatan, mengabaikan buah pertobatan, mengabaikan pengertian untuk buah pertobatan, saudaraku. Jadi hati-hati, saudaraku. Ya kan, kita benar-benar harus menjadi pelaku firman Tuhan, saudaraku. Kalau tidak demikian, apa yang diharapkan dari kehidupan kita? Tuhan juga ada harapan kepada setiap kita untuk kita menjadi saksinya, menjadi alat kemuliaannya, menjadi banyak pemenang jiwa-jiwa. Kalau perilaku kita buruk, perilaku kita busuk, perilaku kita senang berbuat dosa, berarti mengabaikan firman yang saya bacakan tersebut. Dan hasilnya tinggal tebak sendiri saja, saudaraku. Jadi jangan main-main, saudaraku, dengan untuk mengkondisikan hidup kita seakan-akan kita pasti masuk surga. Ternyata kita tidak menghasilkan buah-buah pertobatan. Itu omong kosong, Bapak Ibu. Itu penyesatan. Kita benar-benar harus paham, Bapak Ibu. Ya kan, perilaku kita saja tidak mengeluarkan buah pertobatan. Bagaimana kita dikatakan sebagai anak Tuhan? Jangan-jangan anak setan, Bapak Ibu. Nah, ini yang perlu kita hati-hati. Dan jangan sampai kita mengabaikan untuk pengertian yang benar. Jangan sampai kita mau disesatkan oleh pengertian yang tidak benar. Sayang sekali banyak orang Kristen, saudaraku, sudah disesatkan dengan pengertian yang tidak benar, dengan pengertian yang menyesatkan, saudaraku. Ya kan, jangan sampai kita kecelek dan kecewa, terjadi kertak gigi pada akhirnya. Makanya yang pertama kita harus, apa salahnya mengerti akan buah-buah pertobatan. Kita harus mengerti ada pertobatan di dalam hidup kita. Jelas? Camkan itu baik-baik, Bapak Ibu, agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Yang kedua, apa salahnya kita memahami? Apa salahnya kita memahami? Roma 2 ayat 1-15. Roma 2 ayat 1-15. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga, adalah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntut engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani.
tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat dan orang oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Saudara, apa salahnya kita memahami nilai hukum-hukum Tuhan? Dan apa salahnya kita hidup dalam pertobatan? Lagi-lagi bicara pertobatan, Bapak Ibu. Ada tabur tuai sesungguhnya dalam hidup ini, walaupun kita sudah dalam anugerah Tuhan. Dan malah saudaraku di sini dijelaskan bahwa pada saat Injil itu akan dinyatakan, ada satu nilai yang saudaraku yang akan dinyatakan dalam hidup kita yang tersembunyi. Jadi hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi di dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Jadi oleh karena Kristus Yesus, engkau ini kalau masih menyembunyikan nilai-nilai keberdosaan, itu tidak layak, Bapak Ibu. Apa salahnya Anda harus paham dengan ini? Di hadapan Tuhan semua terbuka dan telanjang. Tidak ada yang tersembunyikan. Tidak ada yang bisa disembunyikan, Bapak Ibu. Tuhan Maha tahu. Jadi saudaraku, di dalam diri kita tidak boleh ada hal-hal keberdosaan. Tidak boleh ada pengabaian firman Tuhan. Sebab di dalam diri kita ada Taurat. Taurat itu saudaraku yang menuntun kita kepada nilai kebenaran Kristus. Sehingga kita harus tahu mana yang dari Tuhan, mana yang bukan. Jadi kita nggak bisa berperilaku munafik, Bapak Ibu. Jadi kita harus memahami dalam hal ini. Gagal paham tentang firman Allah, tentang kehendak Allah, tentang kebenaran Allah, itu akan mencelakakan diri kita loh, Bapak Ibu. Jangan sampai kita menjadi Kristen KTP, Kristen main-main, Kristen asal-asalan, Kristen asal jadi, Kristen iseng-iseng, yang pada ini akan memunculkan nilai kemurtatan. Harus memahami, saudaraku. Harus memahami nilai-nilai kekristenan, nilai-nilai Injil yang sebenarnya. Siapa kita, siapa Tuhan. Dan kita harus mengerti akan nilai kehendak Tuhan. Jangan kita abaikan kehendak Tuhan. Jikalau kita mengabaikan kehendak Tuhan dan tidak mau memahaminya, saudaraku, jangan salahkan Tuhan apabila di dalam hukumannya. Kita perlu paham dengan ini. Jangan sampai kita salah paham tentang Tuhan, Bapak Ibu. Jangan, saudaraku, jangan kita percaya sekali selamat tetap selamat. Ya kan, saudaraku, kita harus mengerti akan nilai pemahaman. Kenapa Kristus itu menjadi manusia? Kenapa Kristus itu berkorban di atas kayu salib untuk demi kita? Mengapa? Kita harus paham. Dia kan untuk menebus dosa kita. Betul. Tetapi kalau kita bikin dosa lagi, saudaraku, jadi bukankah itu berarti kita tidak paham? Tidak memahami nilai pengorbanan Kristus, kita akan mengabaikan pengorbanan Kristus. Wah, bisa berabe dalam hidup ini loh, Bapak Ibu. Jangan main-main, saudaraku. Makanya kita, apa salahnya memahami pengorbanan Tuhan? Apa salahnya memahami firman Allah yang untuk menjadi nilai kebaikan kita dan kita layak disebut anak-anak Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kita harus paham, saudaraku, dengan nilai-nilai kebenaran Tuhan. Makanya kita tidak bisa disesatkan. Seharusnya demikian. Supaya kita mengetahui mana yang dari Tuhan, mana yang bukan. Harus kita memahami. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, apa salahnya kita mengikuti? Kita mengikuti. Lukas 9 ayat 23 sampai 26. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu.
apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Bapak Ibu yang terkasih, yang ketiga adalah apa salahnya kita mengikuti Kristus dengan setia. Tidak usah malu Bapak Ibu memperkatakan firman Allah. Ya kan, apa salahnya kita mengikuti Tuhan? Jangan menyimpang, jangan mengikuti cara-cara dunia, jangan kompromi dengan ini. Jikalau kita salah dalam hal untuk mengikuti siapa Bapak Ibu, tidak ada kebenaran di situ Bapak Ibu. Sebab Yesus adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Tak seorang pun datang kepada Tuhan, kepada Bapa tanpa melalui Dia. Makanya banyak orang Kristen sudah melakukan nilai penyimpangan, saudaraku. Tidak mau mengikuti Yesus dengan setia, malah berdukun, mengikuti ramalan-ramalan, mengikuti orang-orang pintar. Kan jadi konyol. Kalau Anda mengabaikan firman Allah tentang kesetiaan, ada harga yang harus dibayar Bapak Ibu. Iya kan? Saya khawatir bahwa kita tidak dalam keselamatan Tuhan karena kita tidak mau mengikuti kehendak Tuhan secara utuh, secara setia, secara sungguh-sungguh, dan kemudian kita anggap asal-asalan mengikut Kristus. Ke gereja jalan terus, bikin dosa jalan terus. Bagaimana kita kondisi ini? Kita pengikut siapa yang sebenarnya? Saudara, kita beriman bukan untuk diri kita sendiri saja loh. Banyak orang yang memperhatikan hidup kita. Dan jangan jadi batu sandungan Bapak Ibu. Tatkala kita berbuat dosa oleh karena kita tidak mau mengikuti kehendak Tuhan, apakah mereka tidak lemah? Apakah mereka tidak ada sangka tentang kita? Janganlah kita menjadi batu sandungan Bapak Ibu. Iya toh saudara, kita harus mengikuti kehendak Tuhan. Jangan mengabaikan kehendak Tuhan dalam hal setia. Setia sampai mati Bapak Ibu. Supaya kita terkondisikan, didapati pada akhirnya oleh Tuhan, oleh Yesus Kristus sebagai orang-orang yang setia. Iya kan, agar kita mendapatkan mahkota kebenaran. Ini penting ya bagi setiap kita ya Bapak Ibu. Jangan kita mengabaikan kehendak Tuhan untuk mengikuti Tuhan dengan setia. Setia sampai selama-lamanya. Jikalau kita sudah terlalu jauh menyimpang dari Tuhan, segera balik sebelum waktu terlambat. Kita harus paham dengan nilai-nilai tersebut Bapak Ibu, dan kita harus mengikutinya. Tidak salah mengikut Kristus. Biarlah kita dimusuhi orang lain. Kalau kita dalam kebenaran tidak apa-apa. Ya kan saudara, jangan mengadakan satu nilai kompromi. Kita adalah pengikut Yesus Kristus, bukan pengikut yang lain. Ya kan, jangan sampai kita dalam keterkutukan. Terkutuklah orang mengandalkan manusia, mengandalkan dirinya sendiri dan hatinya jauh daripada Tuhan. Penting bagi setiap kita adalah hanya pengikut Kristus. Apa salahnya kita dalam kondisi itu? Ya kan, kalau tidak salah, kenapa kita abaikan dalam hal tersebut? Pikirlah Bapak Ibu baik-baik dalam hal kita ini sebetulnya pengikut siapa. Di 1 Petrus 2 ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Haleluya, ada amin saudara. Kita benar-benar harus serius ini Bapak Ibu. Jangan bercanda menjadi orang Kristen. Jangan satu pun kita mengabaikan firman Allah atau kehendak Allah. Sebab firman Allah adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Yang keempat Bapak Ibu, apa salahnya kita mentaatinya? Apa salahnya kita mentaatinya? Ada hal yang salah kita mentaati firman Allah? Adakah engkau ragu dalam mentaatinya saudaraku? Iya kan saudaraku? Apakah engkau sedang mengabaikan ketaatanmu kepada firman Allah? Ini penting untuk dipertanyakan bagi diri sendiri agar ada cross check secara benar tentang iman kita dari hari demi hari. Iya kan saudaraku? Sebab kita harus mempunyai kesungguhan yang sungguh-sungguh. Roma 6 ayat 17 sampai 23. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahannya semua itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba dosa,
Dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sangat jelas sekali Bapak Ibu. Apa salahnya kita mentaati firman Allah? Yang sudah jelas sekali firman Allah mengatakan kita dulu hamba dosa, sekarang hamba Tuhan. Kalau kita masih di tempat seperti yang dulu, kita akan binasa. Upah dosa adalah maut. Apa salahnya kita taat dengan firman Allah atas penebusannya Tuhan bagi diri kita? Yang kita bukan lagi hamba dosa, kita sudah dimerdekakan dari dosa. Bukan kita telah dimerdekakan dari kebenaran yang kembali menjadi hamba dosa. Seperti babi kembali kepada kubangannya, seperti anjing kembali ke makan muntahnya. Tidak demikian Bapak Ibu. Jadi apa salahnya kita taat? Ada yang salahkah kita taat? Ya kan, bodoh amat orang bilang kita fanatik. Biar saja saudaraku. Kita sedang mentaati firman Allah kok. Kita bukan sedang mengabaikan firman Allah kok. Iya kan saudaraku, sebab yang kena diri kita sendiri loh Bapak Ibu, bukan orang lain. Makanya saudaraku, taatlah sampai mati saudaraku. Jadilah hamba kebenaran, bukan lagi hamba dosa. Berhentilah berbuat dosa. Dan jangan mengabaikan kebenaran Allah yang untuk kita dalam kekudusannya. Tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Tuhan. Ini penting loh Bapak Ibu. Ini bentuk tanggung jawab yang besar yang ditaruh di pundak kita sebagai saksi-saksi Kristus. Janganlah kita menjadi batu sandungan. Saya katakan itu sekali lagi. Supaya kita menyadari. Kita tidak boleh lagi semua gue. Sebab hidup kita adalah hidup karena Kristus. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus di dalam aku. Jadi jelas Bapak Ibu. Jangan sampai kita tidak mengerti nilai ini dan mengabaikan nilai hal tersebut. Jangan sampai kita tidak mentaati firman Allah dengan seluruh kehendaknya. Sehingga kita dinyatakan sebagai pemberontak. Dan sebagai yang melawan Tuhan. Hati-hati ya, jangan coba-coba Bapak Ibu kita menyimpang dari ketaatan. Jangan sampai kita menjadi menyesal di kemudian hari. Sebagai hamba Tuhan saya bicara lebih jelas. Dia akan saudaraku supaya kita terang-terang terus terang. Agar kita tidak dalam kegelapan. Agar kita tidak dalam kegamangan. Agar kita tidak dalam kebimbangan. Taat apapun yang terjadi terhadap kehendak Tuhan. Jangan mengabaikan kehendak Tuhan apapun yang terjadi. Di dalam nama Yesus Kristus. Ada amin? Puji Tuhan kalau kita mengerti nilai ini. Kalau kita paham dengan nilai tersebut. Yang terakhir, yang kelima Bapak Ibu. Yang kelima saudaraku adalah apa salahnya kita mensyukuri. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Apa salahnya kita mensyukuri dengan seluruh apa yang kita kerjakan. Dengan seluruh apa yang kita terima. Dengan kejadian apa yang kita alami sampai detik ini. Apa salahnya kita mensyukuri. Seringkali saudaraku saya dikomplain sama jemaat. Tatkala mereka menderita. Saya bilang syukuri saja dengan apa yang kau alami. Pak Pendeta enak saja bicara mensyukuri. Siapa sih yang mau sakit? Saya juga tahu siapa yang mau sakit. Tapi kalau sudah sakit mau apa? Mau ngelawan. Mau kecewa. Mau meninggalkan Tuhan. Mau menganggap sepi kasih setia Tuhan. Ya saudaraku, mau mengabaikan kehendak Tuhan. Ya tidak juga lah. Tidak ada peristiwa yang kita alami Tuhan tidak tahu. Semuanya saudaraku Tuhan mengerti, Tuhan tahu, Tuhan paham. Dan itu pun atas izin Tuhan. Syukuri saja dengan hal tersebut. Bertanda bahwa kita berserah sepenuhnya di dalam penyertaan Tuhan. Dan kita percaya Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Ada amin? Saudaraku, bukan suatu kebetulan kalau kita hari ini menderita apa. Soal apa? Jangan kita menyimpang, jangan kita saudaraku mengabaikan nilai kehendak Tuhan tersebut. Di balik penderitaan kita ada ucapan syukur. Di balik ucapan syukur kita ada kemenangan. Di balik kemenangan kita ada tangan Tuhan yang bekerja. Ada tangan Tuhan yang membela. Ada tangan Tuhan yang melindungi. Ada amin? Rambut di kepalamu terhitung semuanya. Selai pun putus tidak mungkin tanpa seizin Tuhan. Agar kita paham dengan ini, agar kita mengerti dan mensyukuri apapun yang terjadi. Mulai saat ini, apapun yang terjadi atas hidup kita, kita mensyukuri, saudaraku. Agar hidup kita tetap setia selama-lamanya. Kiranya firman Tuhan ini tidak kembali dengan sia-sia. Saya berdoa untuk kita sekalian. Terpujilah namamu Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus.
Kami adalah orang-orang yang taat, yang selalu mengikuti kehendak-Mu. Ini bukan bicara yang muluk-muluk. Itulah kehendak-Mu yang sejati, yang untuk boleh kami menjadi orang yang setia, setia sampai mati, untuk supaya Tuhan berkenan bagi setiap di dalam diri kami, dan untuk kami tidak menyia-nyiakan kasih karunia, tidak menyia-nyiakan anugerah yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami adalah orang-orang yang bertanggung jawab Tuhan atas semua yang Kau berikan bagi setiap kami, yaitu pengorbanan-Mu, darah-Mu yang kudus, yang selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dan biarlah mereka selalu mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa dan baca syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus-Nya yang selalu menyertai kita. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua menyebut kita dalam kemuliaan-Nya, dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin.